Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Setelah meninggalkan taman, Songling Er kembali ke hotel tempat dia menginap. Tetapi kemudian, dia tiba-tiba menyadari sesuatu yang membuatnya berlari kembali ke taman. Aku lupa menanyakan nama orang itu. Sungguh kesalahan besar. Songling Er menangis dalam hati ketika menyadari bahwa dia lupa menanyakan nama Yuan karena frustasi yang dialaminya saat itu. Namun sayangnya, saat dia kembali ke taman, Yuan dan yang lainnya sudah lama pergi. Lupakan saja. Aku akan bertanya pada Long Ijun saat mengunjungi kuil inti naga. Sekalipun mereka mencoba menyembunyikannya dariku, aku sudah menghafal sosok dan tangannya, sehingga aku akan mengenalinya sekilas. Dengan pemikiran itu, Songling Er kembali ke hotelnya. Tetapi pikirannya tidak bisa lepas dari kemahiran bermain kecapi Yuan yang sempurna. Dan dia terus menghabiskan sisa hari itu memikirkan penampilan Yuan, bahkan menganalisisnya. Tunggu sebentar. Orang itu memainkan kecapi penjerat jiwa, harta karun Taoist Zhou. Mungkin dia tahu identitas ahli yang tidak dikenal ini. Setelah menghabiskan 1 jam di hotelnya, Songling Er keluar untuk ketiga kalinya hari ini, dan dia langsung ke kediaman keluarga Zhou, mengejutkan senior Zhou dengan kunjungannya yang tak terduga. Senior Song, selamat datang di tempat yang sederhana ini. Ada yang bisa saya bantu? Senior Zhou membungkuk kepadanya dengan hormat. Kecapi penjerat jiwa. Kapan kau memberikannya? Tanya Songling Er kepadanya. Ah, bagaimana kau tahu aku telah memberikan kecapi penangkap jiwa? Aku belum mengumumkan apapun. Senior Zhou menatapnya dengan wajah terkejut. Karena saya melihat seseorang bermain dengannya belum lama ini. Jawabnya dengan tenang. Begitu. Jadi dia sudah memainkannya. Senyum hamad muncul di wajah senior Zhou, membuat Songling Er mengangkat alisnya. Lalu dia bertanya kepadanya, siapa sebenarnya orang itu? Saya juga sudah mencoba memainkan kecapi penarik jiwa berkali-kali, tetapi saya tidak pernah berhasil memainkannya dengan benar. Namun orang ini melakukannya dengan sempurna. Senior Zhou mengelengkan kepalanya dan berkata, percayalah, aku juga tidak tahu belakangnya. Selain wajahnya dan fakta bahwa dia berasal dari kuil inti naga, aku tidak tahu apapun. Tunggu sebentar. Kau melihat wajahnya? Seperti apa rupanya? Songling Er tiba-tiba bertanya, matanya penuh dengan rasa ingin tahu. Yah, dia adalah seorang pemuda yang sangat tampan. Seorang pemuda tampan, dan kau sama sekali tidak mengenalinya. Bagaimana mungkin individu berbakat seperti itu bukan siapa-siapa? Tanya Songling Er. Senior Zhou mengangkat kedua bahunya dan berkata, aku tidak tahu. Songling Er tidak berkata apapun lagi, dan berdiri di sana dengan ekspresi berpikir di wajah cantiknya. Dan seolah-olah tiba-tiba teringat sesuatu, senior Zhou berbicara beberapa saat kemudian. Oh benar, dia juga dipanggil Yuan, dan dia akan berpartisipasi dalam kompetisi kecapi dengan Fei Yuan sebagai pasangannya. Apa? Dia? Songling Er menoleh dan menatapnya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Jika seseorang seperti Yuan ikut serta dalam kompetisi itu, maka itu tidak akan lagi menjadi sebuah kompetisi, melainkan pertunjukan sepihak. Apakah ada yang salah dengan itu? Tanya senior Zhou kepadanya. Tidak. Jika seseorang seperti dia ikut serta dalam kompetisi itu, tidak diragukan lagi dia akan langsung menjadi sensasi. Bahkan jika saya bisa, saya akan memberikannya juara pertama dan mengakhiri kompetisi sekarang juga. Kau begitu mengaguminya. Aku belum pernah melihatmu memuji seseorang setinggi itu. Murid-muridmu akan menangis jika mendengar itu. Senior Zhou terkekek. Mereka boleh menangis sepuasnya, tetapi jika mereka ingin mengeluh, mereka sebaiknya membuktikan padaku bahwa mereka pantas dipuji. Songling Er berbicara dengan nada acuh tak acuh. Baiklah, saya akan pergi sekarang. Terima kasih atas waktunya. Senior Zhou mengangguk dan berkata, keluarga Zhou saya akan selalu membuka pintunya untukmu, Senior Song. Songling Er pergi dari keluarga Zhou tak lama kemudian. Yuan, ya. Songling Er menggumam namanya sambil berjalan di jalanan dengan kerudung menutupi wajahnya, namun sosok femininnya tetap menarik perhatian banyak orang. Beberapa saat kemudian, Songling Er tiba di hotel yang berbeda dari hotel tempat dia menginap sebelumnya. Selamat datang kembali Senior Song. Para pekerja di sana langsung menyapanya saat melihat sosoknya. Apakah murid-muridku ada di sini? Tanyanya kepada pekerja di belakang meja resepsionis. Iya, mereka saat ini berada di dalam kamar mereka, Nonyi Song. Songling Er mengangguk dan mulai mencari murid-muridnya. Guru, 2 orang di awal 20-an, seorang wanita muda dan seorang pria muda, muncul tak lama setelah Songling Er mengetuk pintunya dan menyapanya. Aiwan, Wei Kang, ada sesuatu yang penting ingin ku sampaikan kepadamu, kata Songling Er kepada mereka dan ia melanjutkan dengan ekspresi serius di wajahnya,
bahkan melepas kerudungnya agar mereka bisa melihat betapa seriusnya dia. Kompetisi kecapi ini, kalian akan bertemu dengan seseorang yang luar biasa. Seseorang yang akan membuat kalian meragukan talenta dan keberadaan kalian sendiri. Murid-muridnya menatapnya dengan ekspresi terkejut, karena mereka tidak mengerti mengapa dia mengatakan hal seperti itu tepat sebelum kompetisi. Aku mengatakan ini, karena aku ingin kalian mempersiapkan diri, karena keduamu bersikap sangat santai, seolah-olah kalian sudah memenangkan kompetisi. Kami keliru meremehkan orang lain hanya karena kami muridmu, guru. Murid-murid menundukkan kepala, meminta maaf karena telah bersikap lengah. Songling Er mengangguk dan pergi tak lama kemudian, kembali ke hotelnya. Apa yang terjadi pada guru? Dia bertingkah agak mencurigakan. Kedua murid itu saling memandang dengan tatapan terkejut setelah wanita itu pergi. Guru biasanya memancarkan aura percaya diri dan sedikit arogan, tapi tadi aku tidak merasakan hal itu. Gumam Wei Kang murid laki-laki itu. Mungkin memang ada sesuatu yang terjadi. Aku belum pernah melihatnya bertingkah seperti ini sebelumnya. Aiwan menghelaf. Lalu dia melanjutkan. Dia bilang akan ada seseorang yang luar biasa dalam kompetisi itu kan? Apakah dia baru saja memuji seseorang? Aku rasa aku belum pernah melihatnya memuji siapapun sebelumnya, bahkan murid-muridnya sendiri. Aku sebenarnya merasa sedikit bersemangat sekarang tentang kompetisi ini, kata Wei Kang sambil menyumbangkan senyum tipis. Saya juga. Setelah kembali ke Hotel Royal Blossom, Elder Shan menghela napas sambil menatap Yuan. Aku tahu kau akan menarik perhatian ketua sekte Song di kompetisi dengan talentamu, tapi aku tidak menyangka kita akan bertemu dengannya sebelum kompetisi, dan dia bahkan sampai mencoba merekrutmu. Ini akan menjadi masalah. Kenapa itu jadi masalah? Aku sudah menolak ajakannya untuk bergabung dengan Akademi Melodi Surgawi, kata Yuan. Hanya karena kau menolak undangannya bukan berarti dia akan menyerah padamu, murid Yuan. Dan mengingat karakter senior Song, kemungkinan besar dia akan terus mencoba membujukmu sampai dia bosan, yang mungkin memakan waktu beberapa tahun, bahkan mungkin puluhan tahun. Semoga ketua sekte bisa membujuk senior Song untuk menyerah. Tetua Xuan menghela napas panjang. Bagaimanapun sebaiknya kamu tetap di dalam hotel seharian ini. Lebih baik bersikap tenang setelah kejadian di taman hari ini, karena aku yakin beritanya sudah menyebar luas saat ini. Seperti dugaan Tetua Xuan, orang-orang yang menyaksikan penampilan Yuan sudah menyebarkan apa yang mereka saksikan dan bagaimana seorang ahli kecapi tak dikenal dari kuil inti naga telah mengalahkan ketua sekte Akademi Melodi Surgawi, Songling Er. Tentu saja, awalnya tidak ada yang percaya rumor ini, karena mereka pasti sudah mengetahui tentang ahli seperti itu jika dia benar-benar ada. Namun seiring semakin banyak orang yang menyebarkan berita tersebut, bahkan beberapa musisi ternama pun mengatakan hal yang sama, sebagian orang mau tidak mau mulai mempercayai rumor tersebut sampai batas tertentu. Karena tidak ada yang bisa dilakukan sampai kompetisi besok, aku akan keluar dari game untuk hari ini, kata Yuan kepada para tetua sebelum keluar dari game di kamar mereka dan menghabiskan sisa hari itu untuk berkultivasi di dunia nyata, bahkan naik satu level di akhir hari, mencapai tingkat ke-7 ranah murid roh. Keesokan harinya, setelah kembali bermain dan melakukan beberapa persiapan, Yuan dan yang lainnya meninggalkan hotel dan kembali ke area berkumpul. Semoga berhasil kalian berdua. Kami akan menyaksikan penampilan kalian dari area penonton, kata Tetua Shan kepada Yuan dan Fei Yuyan begitu mereka sampai di luar area berkumpul. Semoga berhasil Yuan, aku akan menyemangatimu, kata Xuan Wuhan kepadanya dengan senyum cerah di wajahnya. Semoga berhasil murid Yuan, Min Li berkata kepadanya, merasa sedikit canggung karena ini adalah pertama kalinya dia berada dalam situasi seperti ini. Semoga berhasil, dan yang terpenting, bersenang-senanglah, kata Tetua Xuan sambil tersenyum. Terima kasih semuanya, kata Yuan kepada mereka sebelum mengikuti Fei Yuyan masuk ke area berkumpul. Sepertinya hari ini lebih sedikit orang di sini daripada sebelumnya. Apa yang terjadi? Tanya Yuan setelah menyadari bahwa area berkumpul itu jauh lebih sepi dibandingkan kemarin. Hanya peserta yang diizinkan masuk ke sini sekarang, itu sebabnya, kata Fei Yuyan. Lagi pula masih ada sekitar 1 jam lagi sampai mereka menutup gerbang dan mulai kompetisi. Mari kita cari tempat untuk menunggu sampai saat itu. Yuan mengangguk dan mengikuti Fei Yuyan sampai mereka menemukan tempat kosong di bawah pohon, lalu mereka menunggu di sana.
Lihat ke sana. Bukankah itu Pri Feiyu dari kuil inti naga? Dia juga ikut serta dalam kompetisi tahun ini. Tapi siapa pasangannya? Dan mengapa orang itu memakai masker? Para peserta lain di sana dengan cepat menyadari kehadiran Fei Yuyan dan beberapa di antara mereka bahkan memutuskan untuk mendekatinya dengan sapaan ramah. Halo Pri Feiyu, saya Wan Hui dari keluarga Wan. Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa saya mulai memainkan kecapi setelah menyaksikan penampilan Anda di kompetisi sebelumnya dan sekarang saya ikut serta dalam kompetisi ini. Pri Feiyu, apakah kau ingat aku? Saya Du Ruhaiyi dan saya berada di peringkat ke-8 dalam kompetisi terakhir. Fei Yuyan melirik orang-orang itu, lalu berkata, "Tolong jangan ganggu saya sekarang. Saya sedang berusaha berkonsentrasi pada kompetisi. Jika kalian punya waktu untuk ngobrol, gunakan waktu itu untuk mempersiapkan diri menghadapi kompetisi." Orang-orang ini terkejut dengan respon dingin Fei Yuyan, tapi itu bukanlah hal yang tidak diharapkan, karena Fei Yuyan dikenal sebagai sosok yang menjaga jarak terhadap orang lain, terutama laki-laki. Sementara itu, Yuan mengamati area, bahkan memperhatikan orang-orang yang baru memasuki tempat itu, seolah-olah dia sedang mencari seseorang tertentu. Tentu saja, dia hanya mencoba melihat berapa banyak peserta yang ada, yaitu para pemain. Waktu berlalu cepat dan gerbang menuju tempat pertemuan ditutup tepat 1 jam kemudian. Selamat datang di kompetisi kecapi zither. Wajah yang familiar tiba-tiba muncul di hadapan para peserta dan berkata keras, membuat tempat itu langsung hening. Itu Senior Zhu, gumam Yuan setelah melihatnya. Nama saya Zhu, dan saya adalah salah satu juri yang akan berpartisipasi dalam kompetisi tahun ini, kata Senior Zhu. Dan dia melanjutkan, izinkan saya memperkenalkan 2 juri lainnya yang akan bekerja sama dengan saya hari ini. Beberapa saat kemudian 2 sosok turun dari langit dan mendarat di samping Senior Zhu. Salah satunya adalah seorang wanita yang mengenakan gaun merah menyala yang menggunakan veil di kepalanya, sementara juri lainnya adalah seorang pria tinggi yang tampan yang memancarkan aura kuat. Di sebelah kanan saya ada Senior Song, ketua Sekte Akademi Melodi Surgawi. Senior Zhu memperkenalkan Song Ling Er. Lalu dia menunjuk ke pria jangkung itu dan berkata, di sisi lain, kita punya tetua Jingrai dari Istana Langit dan Bumi, sponsor kita untuk kompetisi tahun ini. Setelah memperkenalkan juri, Senior Zhu melanjutkan, biasanya kami akan memberi nilai kepada masing-masing dari kalian hingga acara final. Tapi seperti sebagian besar dari kalian duga, kita akan melakukan hal yang sedikit berbeda untuk kompetisi tahun ini. Saat Senior Zhu berbicara tentang kompetisi, Song Ling Er mengamati kerumunan dengan mata tajamnya dari balik kerudung, seolah-olah mencoba mencari seseorang tertentu. Itu dia benar-benar ikut serta dalam kompetisi ini, Yuan. Mata Song Ling Er membesar saat melihat Yuan dengan masker giat hitamnya berdiri di samping Fei Yuyan, dan tidak tahu mengapa ia langsung merasakan jantungnya berdetak lebih cepat dari beberapa saat yang lalu. Setelah Senior Zhu bergumam tentang kompetisi dan beberapa sejarahnya, ia menoleh ke Song Ling Er dan berkata kepadanya, Senior Song, apakah kita siap untuk memulai kompetisi? Namun seolah-olah dia tidak mendengarnya, Song Ling Er tidak menanggapi pertanyaannya, membuat Senior Zhu mengulangi kata-katanya untuk kedua kalinya. Senior Song, apakah kita siap untuk memulai kompetisi? Apa yang baru saja kau katakan? Song Ling Er tiba-tiba tersadar dari lamunannya dan menoleh ke arah wajah Senior Zhu yang terkejut. Saya katakan kami siap memulai kompetisi kapanpun Anda siap, Senior Song. Song Ling Er kemudian mengangguk. Ya, kita bisa mulai. Senior Zhu mengangguk, lalu menoleh ke ribuan peserta di sana dan berkata, ikuti saya ke arena tempat kalian akan tampil di hadapan jutaan orang. Para peserta di sana menelan ludah dengan gugup ketika mendengar bahwa akan ada jutaan orang. Meskipun mereka sudah memperkirakan dan mempersiapkan diri untuk keramaian yang besar, mereka tidak menyangka akan ada begitu banyak penonton. Ini pasti pengaruh dari Istana Langit dan Bumi serta pemimpin Sekte Akademi Melodi Surgawi Song Ling Er. Senior Zhu tiba-tiba berbalik dan berjalan masuk ke dalam gedung, dan para peserta mengikutinya. Beberapa menit kemudian, Senior Zhu memimpin mereka melewati seluruh bangunan dan menuju area luas dan kosong yang membentang hampir 1 mil penuh, dengan para penonton menghalangi pemandangan ke segala arah karena banyaknya orang yang hadir.
Namun, setelah diperiksa lebih teliti, area tersebut ternyata tidak kosong, dan terdapat ribuan meja kayu kecil yang ditempatkan di sekitar area tersebut dengan rapi, dengan sebuah kecapi diletakkan di atasnya. Selain itu, setiap kecapi tersebut tampak persis sama dan tidak ada satupun yang terlihat berbeda dari yang lain. Bahkan, semuanya adalah kecapi biasa. Ketika para penonton melihat para peserta ini keluar dari gedung, suara-suara di area tersebut meledak karena kegembiraan, menyebabkan udara bergetar. Kalian punya waktu 5 menit untuk mencari tempat duduk, dan kalian harus duduk tepat di sebelah pasangan kalian. Ayo, kata Senior Zo kepada mereka, dan para peserta berpencar seperti semut untuk mencari tempat duduk mereka. Meskipun awalnya agak berantakan, semua peserta sudah duduk sebelum 5 menit berlalu. Setelah semua orang duduk, ketiga juri melompat ke atas 3 platform tinggi yang ditempatkan tepat di depan para peserta sebelum duduk. Duduk tepat di tengah para peserta adalah Songling Er dengan Senior Zo di sisi kanannya dan Tetua Jing di sisi kirinya. Terima kasih semuanya telah hadir hari ini. Senior Zo berbicara dengan suara tenang, namun suaranya menggema keras dan menyebar ke seluruh area, seolah-olah dia menggunakan mikrofon tak terlihat. Sebelum kita mulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Senior Zo tiba-tiba berdiri dan memperkenalkan dirinya. Nama saya Zo Fujian, dan saya baru berusia 7 tahun ketika pertama kali menyentuh kecapi. Sudah tepat 135 tahun sejak saya mulai berlatih kecapi, namun saya masih tidak bisa menahan diri untuk merasa gembira ketika melihat kecapi di depan saya. Ini juga kali ke-9 saya bertindak sebagai juri di sini. Setelah perkenalan singkatnya, Senior Zo kembali ke tempat duduknya sementara tetua sekte dari Istana Langit dan Bumi berdiri dan mulai memperkenalkan dirinya dengan aura penuh kebanggaan. Nama keluarga saya Jing, dan saya adalah tetua sekte dari Istana Langit dan Bumi untuk murid-murid pengadilan dalam. Saya mengakui bahwa pengalaman saya dengan kecapi tidak seluas atau sedalam 2 juri lainnya, tetapi saya telah mengawasi lebih dari 100 ujian murid untuk Istana Langit dan Bumi, membawa ratusan murid berbakat ke sekte ini, jadi saya tahu sedikit banyak tentang menilai orang. Setelah tetua Jing duduk, semua orang di area itu menoleh untuk melihat sosok cantik yang duduk di tengah. Tatapan mereka penuh dengan kekaguman. Sesaat kemudian, Songling Er berdiri dan melepaskan kerudungnya, memperlihatkan kepada para hadirin kecantikannya yang tiada tara. Astaga, sungguh keindahan yang luar biasa. Seperti yang diharapkan dari peri kecapi ilahi, kecantikannya tak mengenal batas. Aku datang ke sini bukan untuk menonton kompetisi kecapi, tapi hanya untuk menyaksikan sendiri apakah senior peri Song secantik yang orang-orang katakan. Sekarang aku bisa memastikan bahwa dia adalah wanita tercantik yang pernah kulihat. Jadi perjalanan ini benar-benar sepadannya. Ah, Senior Prisong, aku mencintaimu. Para pria dan wanita di sana menghujani Songling Er dengan pujian mengenai kecantikannya, seolah-olah semua orang di sana adalah pengagumnya. Namun, Songling Er tidak memperhatikan suara-suara itu, dan matanya tetap tertuju pada satu arah tertentu. Menyadari hal itu, Senior Zo mengikuti pandangan gadis itu dan menoleh ke arah yang sama. Kenapa aku tidak terkejut? Senyum tipis muncul di wajahnya ketika Senior Zo melihat sosok berbeda mengenakan topeng masker jihad Gyorgaki yang juga duduk di samping seorang wanita muda yang sangat cantik. Dia benar-benar terobsesi dengannya. Ya, aku tidak bisa menyalahkannya. Apalagi dia selalu berbicara bagaimana dia akan menjadi orang pertama yang memainkan kecapi penjerat sulit setelah Dewi Kecapi. Aku bisa membayangkan betapa terkejutnya ketika seseorang yang jauh lebih muda darinya mencuri pencapaian itu darinya. Beberapa saat kemudian, setelah kebisingan di area tersebut mereda, Songling Er berbicara dengan suara tenang. Pemimpin sekte Akademi Melodi Surgawi, Songling Er. Kami selalu mencari individu berbakat dalam dao musik, terutama mereka yang ahli dalam memainkan kecapi. Oleh karena itu, jika Anda dapat mencapai setidaknya 10 besar, saya akan mempertimbangkan untuk menerima Anda sebagai murid di Akademi Melodi Surgawi. Adapun siapapun yang mencapai peringkat pertama, saya akan menjadikan Anda murid saya sendiri. Kerumunan itu terkejut ketika mendengar kata-kata seperti itu dari Songling Er. Dia akan menerima murid baru hari ini. Ini adalah sesuatu yang tidak seorang pun di sana menduga, bahkan murid-muridnya sendiri. Sementara itu, Yuan menatap sosok cantik Songling Er dari balik maskernya, sambil berpikir dalam hati, kenapa rasanya dia berbicara khusus kepadaku? Setelah pengumuman yang mengejutkan itu, Songling Er kembali ke tempat duduknya dengan santai, seolah-olah itu hanyalah hari biasa baginya.
Sementara itu, kerumunan kembali ricuh. Senior Song akan menerima murid baru lagi, tapi kalau aku ingat dengan benar, dia pernah mengatakan bahwa dia tidak akan menerima murid lagi setelah menerima 2 muridnya saat ini 6 tahun lalu. Namun, tidak semua orang antusias dengan pengumuman Song Ling Er. Dia benar-benar licik, atau tidak menyangka dia akan membalas secepat ini. Tetua Shan merasa alisnya berkedut mendengar pengumuman Song Ling Er. Karena dia sudah tahu bahwa murid Yuan memiliki kemampuan untuk meraih juara pertama, bahkan mungkin sudah pasti, dia sengaja mengumumkan bahwa dia akan menerima juara pertama sebagai muridnya untuk menggunakan masa sebagai tekanan bagi murid Yuan untuk menerimanya. Sungguh langkah yang brilian namun tak bermalu. Tetua Aksuan menggelengkan kepalanya, ragu apakah harus tertawa atau menangis melihat upaya putus asa Song Ling Er untuk memaksa Yuan bergabung dengan Akademi Melodi Surgawi. Bagaimana jika murid Yuan sebenarnya tidak meraih juara pertama? Lalu apakah dia akan berubah pikiran? Xuan Wuhan tak kuasa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya. Tidak, itu tidak mungkin. Meskipun ada 2 juri lain di sana, penilaian senior Song akan dengan mudah mengungguli penilaian mereka. Jika dia mengatakan tempat pertama milik murid Yuan, dia pasti akan mendapatkan tempat pertama. Siapa yang berani membantah penilaiannya? Siapa yang memiliki kredibilitas untuk menantang penilaiannya? Tidak ada. Elder Xuan menjelaskan kepadanya. Lagi pula, dengan kemampuan murid Yuan, tidak ada yang akan menganggap penilaian senior Song tidak adil. Ini benar-benar tidak adil. Sebuah skandal. Bagaimana mungkin seseorang yang terhormat seperti senior Song merendahkan dirinya sendiri sampai sejauh ini hanya untuk merekrut murid Yuan? Aku tidak mengerti ini. Xuan Wuhan menghela napas. Tetua Xuan dan Tetua Shan memandang Xuan Wuhan dengan tatapan aneh. Jika Xuan Wuhan tahu betapa berbakatnya Yuan, dia akan mengerti keputusasaan Song Ling Er. Bahkan, jika situasinya terbalik, ketua sekte mereka Long Yijun pasti akan melakukan hal yang sama seperti Song Ling Er, melakukan apapun yang dia bisa untuk merebut Yuan. Beberapa saat kemudian, Senior Zhu berdehem dan berbicara dengan suara jelas. Sekarang, mari kita bahas tentang kompetisi itu sendiri. Akan ada 3 bagian berbeda dalam kompetisi ini, dan Anda akan dinilai dari 1 sampai 10 oleh setiap juri. Di akhir kompetisi, tim manapun yang memiliki poin terbanyak akan dinyatakan sebagai juara pertama. Untuk bagian pertama, kalian masing-masing akan memainkan 3 nada musik. Kalian bisa memainkan nada apapun yang kalian inginkan, tetapi kalian hanya punya 3 nada, jadi pilihlah dengan bijak. Senior Zhu kemudian menunjuk ke peserta yang duduk di baris pertama dan berkata, "Kita akan mulai dari kalian. Kalian punya 30 detik untuk bersiap, mulai sekarang." Tempat itu seketika menjadi sunyi dan jutaan mata menatap peserta yang berjalan lebih dulu, memberikan tekanan tak terlihat pada peserta yang merasa seolah-olah sebuah gunung tiba-tiba muncul di pundaknya. Tangan peserta itu gemetar saat ia meraih kecapi di atas meja, dan sesaat kemudian, ting, ting, tin, 3 nada musik yang terdengar sangat janggal bergema di area tersebut langsung membuat para penonton mengerutkan kening. Namun, tak seorang pun dari penonton yang membuat kegaduhan atau mengeluh, dan mereka dengan tenang menunggu keputusan para juri. Senior Zhu dan Tetua Jing menoleh ke arah Song Ling Er, seolah-olah mereka menunggu Song Ling Er memberikan penilaiannya terlebih dahulu. Tetapi setelah melihat bahwa Song Ling Er tidak bergerak bahkan setelah beberapa saat, mereka memutuskan untuk memberikan penilaian mereka terlebih dahulu. 0. Senior Zhu berbicara dengan suara dingin. 0. Tetua Jing menimpali. Setelah para juri lainnya memberikan putusannya, Song Ling Er akhirnya berbicara dan suaranya yang dingin terdengar jelas di tempat itu. Pasangan Anda tidak perlu melanjutkan. Kalian berdua boleh meninggalkan tempat ini karena kalian tidak lagi memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Peserta itu mengangguk dengan wajah memerah dan mata berkaca-kaca, namun dia tidak mengeluh. Adapun pasangannya yang menatapnya dengan ekspresi marah, dia juga tetap diam. Setelah memberi hormat kepada Song Ling Er dan yang lainnya, keduanya meninggalkan area tersebut dengan punggung yang malu. Selanjutnya, Senior Zhu segera menatap peserta berikutnya. Beberapa saat kemudian, 3 nada musik indah bergema di area. 5. Senior Zhu menyatakan. 6. Tetua Jing menimpali. 2. Kata Song Ling Er dengan nada acuh tak acuh. Para penonton agak bingung dengan nilai Song Ling Er yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan 2 juri lainnya. Namun mereka tidak terlalu terkejut, karena seseorang seperti Song Ling Er pasti memiliki standar yang sangat tinggi karena pengalaman dan latar belakangnya. Beberapa menit kemudian, lebih dari selusin tim berhasil diberi nilai oleh Song Ling Er, tetapi Song Ling Er belum memberikan nilai di atas 3 poin untuk tim manapun.
Setengah jam dan ratusan tim kemudian, mereka akhirnya sampai pada sebuah tim yang relatif terkenal, karena tim tersebut berada di peringkat 20 besar secara individu dalam kompetisi sebelumnya. 3 nada musik kemudian, kedua juri menatap Songlinger. Namun dia tetap diam. Beberapa saat kemudian, senior Zhou berkata, 8 poin. 8 poin dari saya juga, kerja bagus. Semua orang di sana menoleh ke arah Songlinger dan bersabar menunggu keputusannya. 2 detik kemudian, dia membuka mulutnya dan bergumam, 6 poin. Oh, akhirnya ada yang berhasil mencetak lebih dari 3 poin, bahkan 2 kali. Siapa itu? Sepertinya aku tidak tahu namanya. Itu Ning Xiang. Dia menempati peringkat ke-11 dalam kompetisi sebelumnya. Sepertinya dia telah berlatih keras sejak saat itu dan usahanya membuahkan hasil. 10 menit kemudian, tim lain berhasil mendapatkan lebih dari 5 poin dari Songlinger. Pada saat itu, penonton dan peserta hanya peduli dengan penilaian Songlinger dan hampir tidak memperhatikan senior Zhou dan tetua Jing. Setelah beberapa waktu, akhirnya tiba giliran murid Songlinger sendiri. Lihat, itu Aiwan dan Wei Kang, murid senior Fairy Song. Aku tidak tahu mereka akan ikut serta dalam kompetisi ini. Para penonton langsung mengenali mereka. Apa? Bagaimana mungkin ini adil? Mereka pasti akan mendapatkan juara pertama. Mungkin ini sebabnya senior Fairy Song mengumumkan bahwa dia menerima murid baru, karena dia tahu betapa sulitnya meraih juara pertama jika murid-muridnya ikut berpartisipasi. Para penonton terpengangah dengan kemunculan mereka yang tak terduga. Wei Kang dan Aiwan, apakah ini legal? Bagaimana mungkin mereka membiarkan murid senior Song sendiri ikut serta dalam kompetisi ini? Mereka jelas akan mendominasi seluruh kompetisi. Xuan Wuhan mengeluh dengan suara mendesih, dan dia melanjutkan, aku hanya berharap mereka tidak lebih hebat dari Yuan. Aku belum pernah mendengar mereka bermain sebelumnya, tetapi aku rasa murid Yuan tidak akan kalah dari mereka, kata tetua Shan. Kemudian dia melanjutkan dengan senyum di wajah cantiknya. Bahkan, dia mengalahkan guru mereka, yaitu senior Song, dalam pertarungan 1 lawan 1. Saat hadirin membicarakan Wei Kang dan Aiwan, Songlinger berbicara terlebih dahulu untuk pertama kalinya. Anda boleh mulai. Suasana di tempat itu langsung menjadi hening, dan semua orang di sana menatap Wei Kang yang pertama kali masuk dengan tatapan intens. Setelah menarik napas dalam, Wei Kang menggerakkan lengannya dengan anggun dan tepat, memainkan 3 nada musik secara berurutan dengan cepat, auranya memancarkan kepercayaan diri dan keanggunan. Ting, ting, ting. 3 nada musik indah yang menyentuh hati para pendengar bergema di area tersebut. Ah, betapa indahnya nada-nada musik itu. Seperti yang diharapkan dari murid senior Perisong, dia berada di level yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan peserta lainnya. Memang, tak seorang pun berhasil membuat hatiku bergetar sedemikian rupa. Beberapa saat kemudian, senior Zhou dan tetua Jing menoleh ke arah Songlinger, memberikannya kesempatan untuk berjalan lebih dulu karena mereka adalah muridnya. Namun, Songlinger tetap diam, niatnya jelas. Senior Zhou dan tetua Jing saling bertukar pandangan sebelum mengangguk. Sesaat kemudian, senior Zhou berbicara sambil tersenyum. Itu luar biasa, Junior Wei. Aku tidak menyangka kurang dari itu dari salah satu murid senior Song. Meskipun hanya 3 nada musik, aku dapat sepenuhnya memahami pemahamanmu yang mendalam tentang kecapi dengan penampilan singkat tadi. Aku akan memberimu 10 poin. Para penonton bersorak gembira setelah mendengar senior Zhou memberikan nilai sempurna pertamanya, yang memang sudah diperkirakan. Saya setuju dengan senior Zhou. Hanya 3 nada musik, tapi saya sudah ingin mendengar lebih banyak lagi. Kerja bagus. Elder Jing memuji Wei Kang. Terima kasih para senior. Wei Kang berdiri dan membungkuk kepada mereka sebelum menoleh ke arah Songlinger yang belum memberikan penilaiannya. Setelah beberapa saat hening yang canggung, Songlinger akhirnya berbicara dengan suara acuh tak acuh. Apakah kamu ingat apa yang kukatakan tentang jangan berpuas diri? Iya guru, Wei Kang mengangguk merasakan firasat buruk dari nada suara Songlinger. Lalu, omong kosong apa itu tadi? Aku pernah mendengar suara lebih bagus dari seekor babi. Sungguh mengecewakan darimu Wei Kang. 0 poin, kata Songlinger dengan suara dingin. 0 poin? Semua orang di sana termasuk Wei Kang sendiri bingung dengan penilaian keras Songlinger. Bagaimana mungkin penampilan sebagus itu bernilai kurang dari yang lain yang jelas lebih buruk, apalagi 0 poin. Mungkin dia bersikap sangat keras padanya karena hubungan guru dan muridnya. Anda sering melihat hal ini ketika sang guru sengaja merendahkan murid-muridnya sendiri agar mereka bisa tumbuh lebih kuat dan lebih cepat.
Meskipun semua orang di sana merasa bahwa Wei Kang pantas mendapatkan nilai yang jauh lebih baik daripada 0 poin, siapa yang berani menantang keputusan Song Ling Er? Apalagi menyangkut muridnya sendiri. Setelah memberikan vonisnya kepada Wei Kang, Song Ling Er menoleh untuk melihat wanita muda cantik yang duduk di sampingnya, murid keduanya Aiwan yang punggungnya dipenuhi keringat dingin saat itu. "Silahkan," kata Song Ling Er kepadanya beberapa saat kemudian. "Baik guru." Aiwan mengangguk dan dia melanjutkan untuk menggunakan waktu persiapan selama 30 detik penuh untuk menenangkan pikirannya dan berkonsentrasi pada kecapi di hadapannya. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Aiwan memainkan 3 nada musik dengan cara yang mirip dengan Wei Kang, namun menghasilkan suara yang sama sekali berbeda, bahkan memancarkan aura unik sendiri. Para penonton dapat merasakan tubuh mereka rileks setelah mendengar alunan musik tersebut. Nada yang sangat kuat tapi menenangkan. Bagaimana dia bisa menciptakan suara sebegitu indahnya? Aku hampir tertidur setelah mendengar not musiknya. Beberapa saat kemudian, Senior Zhou berbicara sambil tersenyum. "Luar biasa, baru setengah tahun sejak terakhir kali aku mendengarmu bermain dan kamu telah meningkat pesat sejak saat itu. Pasti 10 poin dariku." Aku benar-benar kehabisan kata-kata. Tetua Jing berbicara selanjutnya dan dia berkata, "Itu juga nilai 10 poin dariku." Setelah kedua juri menyelesaikan penilaian mereka, semua orang menoleh ke arah Song Ling Er dan Aiwan menelan ludahnya dengan gugup. Setelah sehening sejenak, Song Ling Er akhirnya berbicara dengan suara tenang. "Aku senang melihat setidaknya salah satu muridku telah mendengarkan kataku. 9 poin." Senyum cerah muncul di wajah Aiwan setelah mendengar keputusan Song Ling Er, dan dia segera membungkuk, "Terima kasih, guru." Cih, Wei Kang mencibir dalam hati ketika Aiwan tidak dimarahi seperti yang telah dipermalukan di depan jutaan orang oleh gurunya, merasa sangat kesal. Setelah giliran murid-murid Song Ling Er, 100 tim selanjutnya tidak berhasil menghasilkan sesuatu yang layak dipuji, karena standar telah tinggi oleh Aiwan dan Wei Kang, terlepas dari skornya. Bahkan acara itu sangat membosankan, sampai-sampai sebagian penonton mulai mengantuk. Setengah jam kemudian, 3 nada musik indah secara tidak terduga bergema di area tersebut, seketika menghilangkan rasa kantuk para hadirin. "Siapa yang memainkan 3 nada itu barusan?" tanya seseorang di antara penonton. "Itu peri muda cantik itu. Aku pikir itu peri Fei dari kuil Inti Dragon." "Oh, aku kenal dia. Dia meraih peringkat ke-7 di pertandingan terakhir." "Wow, dia bukan hanya cantik, tapi juga ahli kecapi yang luar biasa. Aku pikir murid-murid senior Peri Song akhirnya punya lawan yang sepadan dalam kompetisi kecapi ini." "Apakah kamu yakin dia hanya berada di peringkat ke-7? Itu tidak masuk akal. 3 not musiknya tidak kalah bagusnya dengan Aiwan atau Wei Kang, yang bisa dengan mudah mencapai 3 besar jika ikut serta dalam kompetisi. Aku yakin, aku bahkan tidak bisa membayangkan betapa banyak dia berlatih sejak saat itu untuk mencapai level ini dalam waktu sesingkat ini."